Jenglot mungkin sudah sering dipamerkan, namun tetap saja menyisakan rasa penasaran pertama. Apakah benar jenglot adalah mumi, atau fosil manusia, atau primata berusia ratusan bahkan ribuan tahun? Benda mati atau makhluk hidup? Sebab sekalipun jenglot tak pernah terlihat bergerak, pemiliknya harus memberi makan darah 35 hari sekali. Wah bahaya mas. Bahaya. Temen itu ada yang punya ngamuk tuh sampai loh mas. Sampai apa ya? Bikin sampai ditaruh luar ya, taruh luar. Anaknya nangis semua kayak apa? Kayak lindu gitu loh. Kesurupan gitu. Enggak, anaknya nangis kayak ada apa? Gempa itu. Oh. Sosok jenglot mirip manusia, setinggi belasan sentimeter saja. Kebanyakan berwarna hitam, bergigi taring, berambut, dan berkuku panjang. Ada sosok jenglot setengah hewan, setengah manusia. Mereka yang percaya menyebut jenglot memiliki kekuatan mistis. Bisa menguntungkan manusia, namun juga bisa merugikan dan mendatangkan bencana. Keyakinan bahwa jenglot memiliki kekuatan mistislah yang mendorong seseorang berburu jenglot untuk dimiliki. Satu-satunya penelitian ilmiah tentang jenglot pernah dilakukan tim forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo tanggal 25 September 1997. Tes deoksiribonukleik asid atau DNA terhadap kulit jenglot menyatakan jenglot memiliki DNA mirip manusia. Namun hasil ronsen menunjukkan jenglot memiliki struktur tulang dan kelengkapan organ sebagai makhluk hidup. Penelitian terhadap jenglot memang belum tuntas, sehingga terus menyisakan pertanyaan banyak pihak, termasuk juga kami, tim Angker Banget. Banyak spekulasi dan dugaan yang belum terjawab, semisal asal-usul jenglot, dan benarkah jenglot memiliki kekuatan mistis besar? Pertanyaan-pertanyaan tentang jenglot menuntun kami ke Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Kami menemui seorang paranormal, sekaligus juru kunci parangtritis yang mengerti tentang jenglot. Masalah jenglot ya, ada yang mengatakan itu BK ya, atau Bathara Karang. Sebetulnya ini sama, dari asal muasalnya sama. Pada dulu, zaman dulu ya, dan zaman dulu ini dari kakek moyang kita ini sebelum Masehi, ya sebelum Masehi ini masih yakin dan percaya dengan adanya dinamisme, animisme. Jadi kegiatan ini selain beliau bekerja, mencari makan, juga untuk bertapa. Nah, jenglot-jenglot itu terjadi, atau BK-BK ini terjadi dari para leluhur kita dulu yang sangat rajin untuk melaksanakan atau melakukan bertapa. Sehingga dia terlanjur ke sana. Sehingga terjadilah benda yang disebut BK atau Bathara Karang maupun jenglot. Nah, perbedaan dari Bathara Karang atau BK dengan jenglot ini memang ada. Kalau jenglot ini ibarat kita memiliki hewan peliharaan, kalau
jenglot itu liar. Tapi kalau berdarah karang atau BK ini terpelihara begitu loh. Karena apa? Beliau sendiri berupaya untuk meningkatkan ilminya pada saat bertapa itu, ini kanan maupun yang ke kiri. Kalau yang ke kanan ini mesti yang hitam, yang putih, yang ke kiri ini yang hitam. Berbekal pengetahuan tentang jenglot, kami berencana mencari lokasi bekas penemuan jenglot dan mencari pemilik atau kolektor jenglot. Sungguh sulit mencari pemilik atau kolektor benda-benda mistik seperti jenglot. Karenanya, tim berpencar menjadi 2 kelompok. Satu tim bertugas mencari penemu jenglot di Parangtritis. Sedangkan satu tim lagi bertandang ke lokasi penemuan jenglot di Dusun Jaten, Sendang Sari, Pajangan, Bantul. Hitam. Warna hitam. Iya, warna hitam. Tangannya? Tangannya serakep yang kanan, tapi kukunya panjang sampai sini. Bukannya seperti babi punya taring panjang. Caling, ada calingnya. Iya, panjang itu 2. Itu jantan itu. Jenglot, sosok menyerupai manusia setinggi belasan sentimeter, bertaring, berkuku dan berambut panjang, dipercaya memiliki kekuatan mistis. Kolektor benda-benda mistis berburu jenglot demi tujuan-tujuan tertentu. Tim Angker Banget berpencar, mencari penemu dan kolektor jenglot, serta mendatangi lokasi penemuan jenglot di Bantul, Yogyakarta. Tim pertama Angker Banget akan bergerak ke pantai Parangtritis. Sebab dari hasil riset, setidaknya sudah ada 3 kali penemuan jenglot di Parangtritis. Kami berharap bisa bertemu dengan salah seorang penemu jenglot. Tanya sana-sini, akhirnya kami mendapat informasi. Ada seorang penarik andong di pantai Parangtritis yang pernah menemukan jenglot. Namanya Pak Supri. Saat ini saya sedang berada di daerah Parangtritis. Banyak sekali mitos dan fenomena tentang jenglot menyebar di masyarakat. Tapi untuk mencari pemilik atau yang menemukan jenglot susah ditemukan. Di antara sekian banyak kusir andong di Parangtritis, agak sulit mencari Pak Supri, yang wajahnya pun kami belum pernah lihat. Maaf Pak. Pak Supri, Pak. Supri Bagong. Ini suka bawa ini juga sama Pak. Supri karton. Pak Supri yang ini. Oh ya. Terima kasih ya Pak ya. Pak, namanya Pak Supri, Pak. Iya. Bapak ini pernah di jenglot. Ya? Jenglot. Sudah lama. Sudah lama. Jadi sekarang masih ada jenglot. Baca udah lama, Mas. Di tempat lain, Pak. Kalimantan itu. Bukan di sini. Yang beli orang sana, Kalimantan. Oh, dijual. Yang dijual orang sana. Sungguh sayang, Pak Supri tidak menyimpan jenglot temuannya karena takut dan merasa tak sanggup merawatnya. Dia menyerahkan jenglot kepada temannya.
Pak Supri dengan senang hati menunjukkan lokasi dia menemukan Jenglot. Saya dari rumah, terus dapat bungkusan besar. Bungkusan apa bungkusan? Plastik hitam itu besar. Oh. Kan sama cari bunga, tapi bunganya itu kelihatan. Langsung saya ambil. Langsung sampai rumah itu mau tabur bunga ke kandang itik. Kandang itik ini kan di dalamnya ada itu. Ada bungkusan, tapi dibungkus tisu waktu itu. Oh, dibungkus tisu? Tisu. Terus saya keluarin. Bisa keluarin, loh ini apa? Saya takut, tenaga saya itu namanya Jenglot. Iya. Ya waktu bawa Jenglot, saya tinggal di rumah. Nggak mau yang di rumah, nggak boleh. Langsung saya ke jemput anak sekolah. Nah sekolah ya terus saya bawa terus. Oh, bawa terus? Saya bawa terus. Terus teman saya bilang udah saya bawa ke Jogja. Teman saya bilang gitu. Ya saya kasih. Habis dikasih ya terus saya dikasih tahu kalau mau dibawa ke Kalimantan. Tapi Kalimantannya mana saya nggak tahu waktu itu. Tahu. Pak, iya. Tapi jenglotnya itu sendiri Bapak waktu nemuinnya itu dalam keadaan hidup atau emang udah mati jenglotnya Pak? Waktu itu saya kurang tahu Mbak, karena kan waktu itu saya panik. Tapi orang-orang lihat katanya hidup. Tapi saya sendiri saya nggak ngelihat. Tapi fisiknya sendiri itu panjangnya segimana ya Pak? Setinggi korek api. Terus apa ya bulutnya itu? Ya seperti tadi itu apa? Besi itu? Iya, sekolong itu. Setingginya segini. Iya, persis. Seperti ini tingginya, iya. Rambutnya sendiri itu berwarna apa Pak? Yang Bapak hitam. Warna hitam? Iya, warna hitam. Tangannya? Tangannya sedekap yang kanan, tapi kukunya panjang sampai sini. Kukunya sampai sini? Panjang, iya. Semuanya panjang, kakinya juga panjang. Oh, meliliti sini perutnya ya? Iya. Mukanya kayak gimana Pak? Mukanya seperti babi punya taring panjang. Caling, ada calingnya? Iya, panjang itu, 2. Kemungkinan Jenglot yang ditemukan Pak Supri sengaja dilarung ke tengah laut, tapi terbawa ombak kembali ke pantai. Dan ditemukan Pak Supri saat menarik andong di Parangtritis. Kami terus mencari seseorang yang memiliki Jenglot untuk tahu alasannya koleksi benda mistis. Upaya pencarian menuntun kami pada Mbah Klimin, kolektor benda-benda mistik termasuk Jenglot. Selain mengoleksi Jenglot, Mbah Klimin juga mengoleksi batara karang. Dia membedakan antara Jenglot dengan batara karang. Nah ini batara karang, tapi nggak tahu kenapa nih efeknya emang kayak gini ya Mbak ya, emang getar ya. Itu kenapa bisa getar sih Mbak? Karena apa? Kayak karbonan roh. Masih hidup itu loh. Oh masih hidup. Namun lo kukunya muda. Engkau prinsip panjang. Dia dulunya BK ini apa Mbak? Uang le mati ur sampai kebal lagi awake ora dakoni karo lemah. Oh, jadi dulunya itu manusia. Engko nek iso ngak suwargake iso dadi wong dawa. 2 meter wong mayite. Oh, jadi dulunya manusia, dia manusia sedang bertapa dan dia tidak diterima di bumi ini. Jadi agak seperti ini. Ilmu apa? Mbah Klimin benar-benar kolektor serius. Segala cara dia lakukan untuk mendapatkan koleksi benda mistis. Mbak, tapi ini kenapa Mbak bisa nemuin ini? Gimana ceritanya? Jaluk karo Kanjeng Ratu Kidul. Enggak pakai ini. Kok bisa nyala? Mbak, Jenglot ditaruh Mbak. BK-nya disimpan tuh Mbak. Ada ininya nggak? Ini kotaknya Mbak. Ini Kotaknya. Kalau jenglotnya Mbak? Tuh diambil pasti taruhnya. Itu nyala.
lampunya ke depan itu. Kalau mau mati lampunya gimana? Bentar. Mati. Kalau diambil lagi Pak? Ya. Ilmu. Kalau disimpan jenglotnya nyala nggak, Mbak? Oh, nyala. Tetap nyala. Kenapa itu tetap nyala, Mbak? Tetap kekuatannya. Kalau orang awam seperti saya bisa, Mbak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau saya pegang bisa, Mbak. Oh, saya nggak berilmu, Mbak. Kalau saya pegang boleh? Nyetrum nggak? Enggak. Ada. Pegang mananya? Yang mananya aja. Ini mati. Mati. Kalau pas pegang nyala lagi Pak? Enggak panas lah. Ada panas apa? Kekuatan. Kalau misalkan bisa pegang jenglot itu dia bisa nyala nggak? Nggak bisa. Terus nggak ada. Itu artinya, Mbak, karena benar-benar kekuatan jenglotnya bisa nyala itu. Dari kekuatan jenglot itu yang bisa bikin nyala ya. Lampunya, Mbak. Lampunya kasih, Mbak. Boleh saya pegang lampunya, Mbak? Tidak. Sorry, Mbak. Aduh ya Tuhan. Mati ya. Ini salah satu keanehan. Iya, aneh ya. Ketika Mbaknya yang megang, Iya, kata. lampu nyala. Tapi ketika saya yang megang, lampu nggak nyala biasa aja. Mati. Emang angker dari tempatnya ini, dulu tanahnya ini, dan dulunya tempat ini bagaimana gitu emang angker. Tapi malah ada satu tempat lain yang ada aura jenglotnya itu tuh ada lebih kuat lah di sana. Setidaknya ada 3 penemuan jenglot di Parangtritis, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Namun bukan berarti pantai laut pantai selatan itu habitat jenglot. Diduga jenglot-jenglot itu sengaja dilarung ke laut oleh pemiliknya. Namun terbawa ombak kembali ke bibir pantai. Lokasi penemuan jenglot lainnya adalah di Kaliprogo, Pajangan, Bantul, tahun 2013. Penemunya para penambang pasir dan sempat bikin heboh hingga diberitakan di media massa. Berharap jenglot masih ada, kami mendatangi rumah ketua RT untuk meminta keterangan. Tak dapat banyak informasi dari ketua RT. Kami pun mendatangi kepala dusun Jaten. Sang kepala dusun menunjukkan berita penemuan jenglot di koran. Pak, terus reaksi warga sekitar sendiri tuh gimana sih waktu pada saat dia tahu bahwa itu jenglot? Apa ada kehebohan atau apa? Ada mitos-mitos yang berkembang nggak sih di masyarakat tuh? Enggak. Selama 7 hari kan kami di situ tidur di bawahnya, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, cuman warga lumayan Heboh. Iya, tapi kalau sore itu pengunjungnya lebih dari 5.000-an. Oh, sempat jadi tontonan juga. Iya. Cuma 1 minggu. Pingin lihat atau ada? Pingin lihat. Iya, penasaran kalau jenglot seperti apa. Terus kalau misalkan itu ada di koran ya? Iya, di koran itu. Oh ini ya. Dari keterangannya, kami mendapat satu nama untuk diwawancarai. Dialah Pak Jiri, koordinator penambang pasir di Kaliprogo. Demi menggali informasi tentang jenglot, terutama menyangkut habitatnya, kami meminta Pak Jiri mengantar kami ke lokasi penemuan jenglot. Jika benar dusun Jaten adalah habitat jenglot, bukan tidak mungkin akan ada temuan-temuan lain. Jenglot memang ditemukan di dusun Jaten, namun bukan berarti lokasi ini adalah habitat jenglot. Kami lebih yakin bahwa jenglot terbawa arus dari hulu sungai ke hilir, hingga ditemukan di dusun Jaten.
Hasil penerawangan Intan, anggota tim angker banget yang indigo dan bisa melihat hal-hal gaib, menguatkan dugaan kami. Betul, jadi waktu itu memang ada salah satu tokoh paranormal itu yang waktu kesini diundang itu memang mengatakan bahwa sang tokoh sakti itu dulunya memang bertapa di Gunung Merapi gitu. Terus setelah tubuhnya mengecil-mengecil dan seterusnya, ada erupsi kemarin, memang kemungkinan dia terbawa sampai ke sini. Iya sih, tadi sempat kan Bapak nunjukin, nemunya di sini ya Pak ya? Iya. Nah itu tuh sempat flashback, kalau emang jenglot itu kalau yang Intan dapat memang terbawa arus. Jadi bukan dari daerah sini, tapi dia terbawa arus aja dari mungkin dari hulunya itu yang nyangkutnya di sini, ditemuinya di sini gitu. Terus sebenarnya ada di tempat ini Intan rasain nggak ada aura, kan jenglot itu kan juga punya aura, hampir sama kayak astral gitulah, tapi beda antara setengah astral kayak setengah benda gitu. Jadi kayak setengah aura keris sama setengah aura astral. Nah di daerah sini bahkan nggak ada sama sekali. Intan rasain ada aura jenglot gitu, nggak ada. Gitu ya. Jadi relevansinya antara keangkeran tempat ini yang orang sebut angker sama oleh masyarakat di sini sama penemuan jenglot itu tuh nggak ada hubungannya ya? Nggak ada hubungannya, tapi memang tempat ini memang angker. Memang angker dari tempatnya ini, dulu tanahnya ini dan dulunya tempat ini bagaimana gitu emang angker. Terus kebetulan aja jenglotnya ditemuinya di sini. Tapi malah ada satu tempat lain yang ada aura jenglotnya itu tuh ada lebih kuat lah di sana. Oh gitu. Jadi untuk dapat informasinya lebih lanjut kita ke pantai Parangkusumo ya. Parangkusumo gitu. Ya udah berarti kita pindah tempat Pak. Oke, iya silakan ya. Bener, aku cuma dari tadi ngikutin aja kenapa narik terus ke arah sini. Seperti itu alasan kenapa orang banyak melarung di sini. Cuman kayak yang kaki itu kayak yang ngikutin aja ke arah sini aja, suruh. Informasi tentang jenglot belum jelas benar. Benarkah jenglot adalah mumi atau fosil makhluk hidup sejenis primata kecil? Ataukah seperti yang diyakini sebagian orang dan paranormal, bahwa jenglot adalah manusia sakti yang sombong, sehingga tubuhnya tak diterima oleh bumi? Titik terang bakal kami dapat bila kami berhasil menemukan habitat atau tempat hidup jenglot. Seharian mencari keterangan tentang jenglot, tim yang semula berpencar berkumpul kembali. Kami mengecek perolehan informasi dan merancang rencana liputan selanjutnya. Pantai Parangkusumo, selain dikenal sebagai tempat melarung sesaji, ternyata juga dikenal sebagai tempat melarung jenglot. Sebagian orang yakin Parangkusumo merupakan tempat keramat, gerbang istana gaib Ratu Pantai Selatan. Kita sekarang sudah berada di Parangkusumo ya Pak. Parangkusumo di sini banyak orang yang melarung, termasuk melarung jenglot. Karena kita kesulitan untuk menemukan sumber jenglot, akhirnya ya kita telusuri tempat membuang atau melarung jenglot itu di sini. Nah, lokasi ini kenapa dipilih mungkin Pak Dalang bisa menjelaskan Pak. Mula-mula di sini diyakini oleh masyarakat khususnya Yogyakarta bahwa tempat ini merupakan gapura atau pura atau Cepuri menuju ke kerajaan Pantai Selatan atau
Laut Selatan. Laut Selatan. Jadi itu kenapa di sini jadi tempat melarungnya ya Pak? Itu Ya, salah satu. jadi ada keyakinan bahwa tidak salah lagi karena kita melalui Cepuri atau jalan atau pintu masuk ke dalam kerajaan itu. Oke. Ya seperti itu alasan kenapa orang banyak melarung di sini. Harapan kita semoga kita bisa mengungkap sisi lain atau rahasia mitos tentang jenglot ini. Berbekal kemampuannya sebagai seorang indigo, Intan berkonsentrasi untuk berinteraksi dengan makhluk gaib. Dia merasa seolah-olah dibawa ke titik tertentu yang merupakan gerbang kerajaan Ratu Pantai Selatan. Menarik banget ya sebelah depan. Ya. Di sebelah mana Tan yang menarik banget? Depan menarik banget. Lampunya nyalain. Lihat ini kali ya. Tadi sempat udah minta izin aja. Karena nggak tahu tadi dari awal tadi itu udah kayak kaki itu kayak gerak sendiri, kayak udah dituntun buat ke arah sini aja, di titik ini aja karena di sini ternyata gerbang kerajaan Pantai Selatan. Tiba-tiba ombak yang besar ada pengaruh juga. Barusan ya? Iya. Iya. Mengizinkan. Direksinya bergambar. Kayak lampu. Iya. Awalnya malah jauh ombaknya. Awalnya jauh, makin lama makin mendekat. Iya. Waktu Intan tadi ini kan doa kan? Karena ini tepat di depan sini ini adalah gerbangnya Pantai Selatan. Jadi mungkin lokasi ini yang bisa dijadikan melarung. Iya, yang ini tempat di sini yang biasanya buat labuhan sih. Terus di titik ini juga masih belum lama ini ada yang labuh 2 jenglot. Yang satu cewek, yang satu cowok. Dan itu masih ada di sekitaran sini, nggak jauh deh. Jadi dia belum ke bawah arus ke sana, nggak terlalu ke sana, masih ada. Masih ada. Ada yang aneh. Sewaktu Intan berinteraksi dengan makhluk gaib, ombak Laut Selatan tiba-tiba membesar, mendekati kami. Biasa sih kayak memprotek Pantai Selatan aja. Karena memang ada apa aja di sini kan, di sini juga bukan cuman kita ya. Mereka memprotek aja, apa sih niatnya, cuman pengen tahu gitu. Cuman dari tadi aktif banget mereka yang keluar, terutama pengawal-pengawalnya itu. Pada kita di sini tuh pada nyamperin gitu ya? Iya. Oh gitu. Nggak mau rasain jadi berat atau gimana? Iya jadi berat, tapi positif sih, nggak sejauh ini positif, nggak ada yang negatif. Jadi ke setiap orang yang ada di sini dia tuh nyari tahu gitu ada iya, apa? Iya nyari tahu. Saya juga. Per orang, iya. Oh, per ya? orang dicari tahu karena emang udah tugas mereka. Kayak Apa aja? pantas. Nggak, di sebelah di belakang kan ada kayak negatif gitu. Nah, dia itu memprotek kerajaan Pantai Selatan jangan sampai ada yang berniat negatif. Jadi dia datengin per orang dari kita. Oke, datengin per orang. Niatnya apa gitu. Jadi takutnya kalau sekitar kita ada yang negatif, ntar efek gak baiknya ikut ke kita. Oh ya Tan, kan aku dapat informasi nih. Jadi ada masyarakat pernah menemukan suatu plastik itu di pantai Parangtritis ya. Dan dia coba buka, di plastiknya itu ada bungkusan tisu dan dibuka tuh ternyata itu jenglot. Tapi di situ juga ada ditaburin pakai bunga. Itu kenapa pakai bunga ya? Itu kayak ritual aja sih, Dis. Kayak yang aku bilang tadi, ada beda-beda ritual yang dipercaya masyarakat untuk ngelabuh jenglot itu di sini. Kayak yang tadi dikasih misalkan kotak atau apa gitu, terus dikasih bunga, itu tuh cuman kepercayaan bagi orang-orang tertentu buat cara ngelabuh dia di sini. Tapi dianya itu menemukan jenglotnya udah dalam keadaan ada bunganya juga di dalam plastik itu. Iya, memang itu kan di sini tempat orang ngelabuh jenglotnya itu dengan
lengkap sama ritual-ritualnya itu, sama kotak lah, terus dibungkus kain atau bahkan ada tanah dan bunga. Itu dilabuh di sini. Ada yang ikut arus, tapi ada juga yang balik karena arusnya memang begitu. Ada juga yang memang baliknya karena gaib. Yang ditemuin itu memang udah ada orang labuh, tapi keikut balik ke sini sama arus. Jadi ditemuin orang itu udah bentuknya seperti itu. Sebagian orang meyakini jenglot ataupun batara karang adalah makhluk hidup. Karenanya, pemiliknya harus memberi makan darah setiap 35 hari sekali. Karena apa? Kekarbonan roh. Kolektor jenglot seperti Mbak Klimin yakin jenglot bisa dimanfaatkan bagi kepentingan pemiliknya, baik untuk tujuan baik maupun tujuan buruk. Ya, tergantung niatnya apa, Mas. Kalau memang dia mengkoleksi untuk tujuan tertentu, misalnya untuk mencari uang, untuk menjaga perusahaan, itu mungkin ya bermanfaat. Ya bisa untuk macam-macam, bisa untuk pesugihan juga bisa. Iya. Kayak gimana? Istilahnya untuk, ya itu untuk disuruh ngambil uangnya orang juga bisa. Itu kalau udah klop dengan si empunya itu, disuruh apa berangkat tuh, Mas. Itu malah pesugihan yang nomor 1 itu. Iya, nggak ada tandingannya udah. Apapun kalah itu. Benarkah jenglot adalah manusia yang sudah meninggal, namun jasadnya tidak diterima di bumi? Tim forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pernah meneliti tentang jenglot. Tanggal 25 September 1997. Hasilnya mengejutkan. Tes DNA terhadap kulit jenglot menyatakan jenglot memiliki DNA mirip manusia. Kita periksa DNA-nya. DNA-nya cukup lama. Waktu itu diperiksa bagian DNA yang kita kenal dengan nama HLA-DQ alpha. Itu adalah DNA yang khas manusia. Kalau manusia akan keluar DNA-nya berupa pita. Tapi kalau bukan manusia tidak akan keluar. Nah, pada waktu diperiksa ternyata keluar. Kita periksa lagi berkali-kali, keluar. Jadi itu adalah DNA manusia. Nah, sekarang kemudian masalahnya apa interpretasinya? Yang jelas kalau kita bilang, jelas dari struktur tubuhnya, anatominya bukan manusia. Tapi rambutnya itu rambut manusia. Dengan DNA-nya, DNA manusia. Tetapi waktu itu ditanya, apa interpretasinya? Apakah itu berarti jenglot manusia? Saya bilang belum tentu. Karena, kenapa? Karena jenglot itu adalah satu makhluk yang punya kulit, seperti punya kulit, dan dia itu dipegang sama pawangnya. Dipegang pakai tangan telanjang, nih pawangnya tidak pakai sarung tangan. Artinya, kalau dipegang pakai tangan telanjang, arti ada kemungkinan DNA dari si pawangnya itu nempel di kulitnya. Tuh. Yang kedua, jenglot itu ternyata dia itu sering dikasih darah. Dikasih darah golongan O, diolesin di mulutnya. Kalau menurut saya, dari golongan darah itu darah manusia. Dioles di mulut, ada kemungkinan dia akan jatuh. Netes 1 tetes atau 2 tetesnya selama dia dikasih makan, ya pasti akan menimbulkan di kulit bagian luarnya itu terkontaminasi dari DNA manusia. Jadi bisa aja DNA manusia itu berasal dari si pawangnya atau dari darah yang dikasih. Meski memiliki DNA mirip manusia, namun hasil ronsen menunjukkan jenglot tak memiliki struktur tulang dan kelengkapan organ sebagai makhluk hidup.
Sayang penelitian ilmiah terhenti saat pemilik jenglot tak mengizinkan tubuh jenglotnya dibedah. Lalu, bagaimana kaum agamawan menjelaskan keberadaan jenglot? Benarkah jenglot adalah jasad manusia sakti yang ditolak bumi? Benda-benda itu makhluk. Itu baru ada kekuatan kalau memang diizinkan oleh Allah. Dan itu di bawah kekuasaan manusia. Artinya manusia adalah makhluk terbaik, makhluk yang tertinggi, itu hanya kepada Allah. Kepada benda-benda itu di bawah manusia. Apakah manusia bisa menggunakan benda-benda itu sehingga menjadi bermanfaat atau mungkin mempunyai kekuatan? Bisa, manusia bisa menggunakan itu. Tapi tetap manusia sebagai usernya, sebagai apa itu, behind the gun-nya itu. Bukan dia sendiri, tapi adalah manusia. Manusia bisa memohon pada Allah, ya Allah, ini benda ini mungkin kau berikan kekuatan yang dari engkau. Jadilah itu. Tak mudah menguak misteri jenglot. Asal-usulnya belum terungkap hingga kini. Andai saja ada penelitian lanjutan membedah tubuh jenglot, mungkin saja misteri jenglot semakin terkuak. Benarkah dia makhluk hidup atau hanya boneka bikinan manusia?